Kim Garam muncul menggunakan akun Instagram @yum milik teman dekatnya pada Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Dalam dua unggahan tersebut, mantan member LE SSERAFIM ini merilis pernyataan pribadi terkait tudingan perundungan yang ia lakukan, hingga transkrip sidang komite sekolah mengenai kasus tersebut. Mantan agensinya, Hype Labels, juga turut memberikan pernyataan khusus mengenai unggahan Kim Garam. Berikut berita selengkapnya. Pada bagian pertama unggahannya, mantan idol ini meminta maaf karena baru bisa berbicara mengenai posisinya. Kim Garam mengaku takut jika seluruh kerja kerasnya selama ini akan rusak karena kasus. Benar bahwa aku takut jika mimpi yang sudah aku kejar akan hancur berkeping-keping karena tindakanku di masa lalu. Namun, aku lebih takut dengan kritikan yang terus meningkat hari demi hari, ungkapnya dikutip dari All K-pop pada Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Ada 5 poin pernyataan yang ia sampaikan dalam surat sebagai berikut. 1. Aku tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan pada seseorang, tidak sekalipun. 2. Aku tidak pernah dipaksa pindah sekolah. 3. Aku tidak pernah merokok atau minum. 4. Aku tidak pernah menindas atau mengucilkan siapapun. 5. Aku hanya seorang siswa biasa. Ia juga menegaskan bahwa Komite Penanggulangan Kekerasan di sekolah datang antara Maret dan Mei tahun 2018 setelah Youngso, terduga korban, mengunggah foto salah satu teman Kim Garam yang hanya memakai baju dalam saja. Aku mulai berdebat dengan Youngso karena kupikir aku hanya membantu temanku yang juga korban, dan saat itu aku mulai mengeluarkan kata-kata kasar, tulisnya. Kim Garam mengakui, saat itu dirinya belum dewasa dan merasa tindakannya benar karena membela korban semata. Ia juga membicarakan prinsip dari kedua orang tuanya untuk membantu teman-teman yang mengalami kesulitan. Dalam pernyataan yang sama, ia juga mengucapkan rasa syukur karena pernah merasakan debut dengan LE SSERAFIM pada tanggal 2 Mei tahun 2022 dengan lagu Fearless. Kim Garam juga berterima kasih kepada fans yang telah mendukungnya. Adapun tentang transkrip sidang komite sekolah mengenai kekerasan yang melibatkan Kim Garam. Sidang tersebut terjadi pada tanggal 4 Juni tahun 2018 dengan subjek sidang siswa 1 Kim Garam dan Youngso, serta dihadiri oleh kedua orang tua. Dokumen tersebut juga menyebutkan, kasus yang tengah dibicarakan fokus tentang kata-kata kasar dan juga intimidasi. Transkrip ini dibagi menjadi 3 bagian. Youngso bergosip tentang teman Kim Garam. Kasus bermula saat Youngso bergosip tentang salah satu temannya. Mendengar hal ini, 8 orang termasuk Kim Garam datang ke apartemen Youngso dan menyumpahinya. Dari transkrip, Kim Garam disebut tidak ikut memaki dan hanya berkata, "Sialan, tidak bisa berkata-kata." Pertengkaran keduanya menjadi serius setelah teman lelaki Youngso mengirim makian ke Facebook Kim Garam. Dari situ, keduanya bertemu dengan membawa teman masing-masing. Bagian kedua menceritakan, ketika Youngso mencuri akun dari siswa 1 untuk mengunggah foto siswa 3 yang hanya memakai pakaian dalam saja. Dan saat itu, Youngso mengakui kesalahannya. Saat kembali bertengkar mengenai tindakan tersebut, Kim Garam memang berkata tolong pergi saja ke Busan, dibanding harus bersekolah di SMP ini. Kim Garam meminta Youngso untuk menulis surat permintaan maaf, dan mengunggahnya di media sosial. Setelah kejadian ini, Youngso dikabarkan pindah sekolah. Terakhir adalah Youngso yang mengunggah postingan di grup Facebook. Meski telah pindah, pertengkaran Youngso, Kim Garam dan teman-temannya masih berlanjut di ruang chat. Menyusul pernyataan tak bersalah yang diunggah Kim Garam ke media, mengenai kasus kontroversi bully yang menyeret namanya, pihak Hype Label pun mengeluarkan pernyataan resmi mereka. Korea Bu melansir pada Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022, Hype Labels mengaku, mereka tidak akan lagi ikut campur mengenai kasus Kim Garam karena ia sudah tidak lagi menjadi bagian dari agensi mereka.
Kontrak eksklusif sudah diakhiri pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Menurut laporan yang dikeluarkan Hype Labels melalui media Export News, mereka telah membagikan pernyataan resmi mengenai statement terbaru yang dikeluarkan Kim Garam. Karena kami telah mengakhiri kontrak eksklusif kami dengan Kim Garam. Kami tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, karena komentar tambahan tidak sesuai, mengingat situasi kontrak, tutur Hype Labels. Sebagai informasi, sebelumnya komunitas online Korea Selatan dihebohkan dengan isu penindasan yang menimpa Kim Garam x LE SSERAFIM. Melansir dari All K-pop pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022, sebuah foto menunjukkan meja sekolah Kim Garam yang penuh dengan coretan, dengan kalimat yang tidak mengenakan. Beberapa kalimat yang bisa terbaca antara lain, Kim Garam adalah orang gila. Kim Garam benar-benar bodoh. Kim Garam brengsek. Warganet pun meninggalkan komentar. Beberapa merasa, bullying terhadap cewek berusia 16 tahun tersebut juga tidak bisa dibenarkan. Seluruh orang tahu wajahnya sekarang. Sejujurnya, meski Kim Garam sekarang adalah orang biasa, dia akan terus jadi pembicaraan di komunitas online, kata salah satu Kinets. Perusahaannya benar-benar, mereka harusnya tidak pernah mendebutkannya. Setiap orang jadi tahu wajahnya, dan dia juga harus mengalami penindasan di sekolah pada akhirnya, timpal yang lain. Aku merasa, dia tidak akan sanggup untuk pergi ke sekolah sekarang, kata yang lain. Sementara, K-popers lain mengaku tidak bisa membayangkan prospek kerja Kim Garam ke depannya. Apalagi dengan kabar perundungan yang diduga dilakukan dirinya waktu SMP, masuk dalam kanal berita Korea Selatan. Namun, beberapa netizen menolak klaim Kim Garam yang ditindas oleh anak-anak lain. Foto yang diunggah berasal dari tahun 2018, saat ia masih duduk di bangku SMP. Sementara saat ini, Kim Garam merupakan siswa di School of Performing Arts, SOPA. Menurut fans, foto tersebut justru menjadi bukti bahwa Kim Garam juga menerima perundungan selama sekolah. Pernyataan tersebut juga sempat dilontarkan oleh pihak agensi. Menurut spekulasi yang beredar, kemungkinan Kim Garam tidak akan berangkat sekolah dalam waktu dekat mengingat sosoknya masih jadi kontroversi.